Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memasuki hari Minggu Palma, dan kita mulai memasuki Pekan Suci, di mana kita diajak untuk merenungkan sengsara, penderitaan, dan penyaliban Yesus. Injil hari ini dibuka dengan tanggapan orang-orang Yahudi terhadap Yesus atas kebangkitan Lazarus dari kematian. Beberapa saksi mata mujizat percaya pada Yesus, tetapi yang lain tidak. Beberapa orang Yahudi dengan bersemangat mendekati orang-orang Farisi dan memberitahu mereka bahwa Yesus telah membangkitkan seorang manusia dari kematian. Tampaknya berita ini adalah pukulan terakhir bagi orang-orang Farisi. Mereka sudah muak dengan pengajaran dan tindakan Yesus. Mereka perlu melakukan sesuatu terhadap Yesus yang menciptakan malapetaka dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selama masa Yesus, orang-orang Farisi adalah kelas penguasa. Mereka sangat kuat. Namun mereka juga takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh di antara orang-orang Yahudi. Mereka terancam oleh kehadiran pribadi Yesus yang kuat dan karismatik. Jadi mereka harus melakukan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk rencana untuk membunuh Yesus. Satu-satunya cara untuk melanggengkan kekuasaan mereka adalah dengan menyingkirkan Yesus melalui penyaliban. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selama Pekan Suci nanti, kita diajak untuk merenungkan sengsara dan salib Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut. Ia mengangkat kita dari lumpur dosa melalui peristiwa salib, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena itu, luangkanlah waktu kita selama sepekan nanti untuk mengenangkan kembali kisah sengsara Yesus. Namun,
kita akan selalu memiliki pilihan selama sepekan nanti, berjalan bersama Yesus atau melanjutkan hidup kita seolah-olah seperti biasa. Akankah kita meluangkan waktu kita dan berjalan bersama Yesus selama sepekan suci? Atau akankah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mempersiapkan hari Paskah dengan sebuah perayaan atau pesta pora, seperti membeli bahan-bahan untuk acara Paskah, mewarnai telur Paskah, atau bepergian untuk mengunjungi keluarga, dan mengabaikan Yesus yang dengan kematiannya memberi kita janji hidup kekal. Yesus mencintai kita. Ia telah memberikan hidupnya untuk kita. Semoga teladan kasih dan pengorbanan Yesus selalu mengubah hidup kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.